Chapter 51. Sementara itu, tubuhnya bergerak dan dia muncul di panggung. Dia memandang murid-murid Heng Yue Sekte dengan ekspresi sombong dan berkata, "Semua murid batin Anda Heng Yue Sekte semua bisa datang sekaligus. Aku, Zhou Peng, akan membawa kalian semua." Petik 2. Para murid Heng Yue Sekte menjadi gempar. Bahkan para tetua Heng Yue Sekte mengungkapkan kerutan. Tidak ada orang dari Sekte Suandao yang mengatakan apapun. Mereka hanya menunjukkan tatapan hormat. Tampaknya status orang ini tidak rendah di Sekte Suandao. Penatua Ouyang batuk dan berteriak, "Teman Huang Long, ini Zhou Peng. Dia adalah murid kepala Suandao Sekte kami. Biarkan pertandingan yang satu ini memutuskan semuanya. Jika salah satu murid Heng Yue Sekte Anda dapat bertahan 10 detik, maka Heng Yue Sekte telah menang." Mata Zhang Kuang bersinar. Dia menggerakkan tubuhnya, mendarat di atas panggung, lalu dengan berat berkata, "Anak yang sombong. Saya akan menguji kamu." Petik 2. Zhou Peng tertawa dan berkata, "Kamu. Anda tampaknya berada di lapisan ke-6 Qi Condensation, tetapi Anda menyembunyikan kekuatan Anda yang sebenarnya. Anda sebenarnya berada di lapisan ke-8. Kamu tidak cukup kuat." Ketika dia berbicara, cahaya dingin melintas di matanya. Dia melambaikan tangan kanannya, lalu seekor ular hitam tiba-tiba melompat keluar dan tumbuh menjadi ular sanca raksasa. Kepala besar ular sanca ini menatap dingin ke wajah ketakutan Zhang Kuang. Itu membuka mulutnya dan menarik napas, yang menghasilkan kekuatan isap yang tak terbayangkan. Hisapnya sangat aneh. Itu hanya mempengaruhi Zhang Kuang dan tidak ada orang lain. Zhang Kuang tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Sebelum dia bahkan bisa menggunakan teknik apapun, tubuhnya bertindak seperti layang-layang dengan talinya putus dan tersedot ke arah piton. Zhou Peng mencibir. Dia mengangkat tangan kanannya dan meraih leher Zhang Kuang. Dia berkata, "Kembali dan latih selama beberapa lusin tahun sebelum kembali untuk mencari saya." Dengan itu, dia mengusir Zhang Kuang dengan tangan kanannya. Murid berpakaian ungu yang tersisa pergi ke menangkap Zhang Kuang, tetapi tidak bisa menangkal kekuatan, jadi mereka berdua meluncur di tanah untuk jarak yang sangat jauh sebelum akhirnya berhenti. Wajah Zhang Kuang sangat pucat. Matanya tertutup dan tubuhnya terus-menerus bergetar. Di lehernya ada sidik jari hitam, seolah-olah ada tangan yang dijepit dengan kuat di lehernya. Murid berpakaian ungu yang menangkapnya memiliki ekspresi ngeri di wajahnya dan diam. Hati Huang Long sangat pahit. Kepala murid Suandao Sekte itu terlalu kuat. Berdasarkan apa yang terjadi tadi, orang ini setidaknya berada di lapisan ke-10. Dia pasti memiliki jimat yang menyembunyikan level kultivasinya, jadi level pastinya tidak diketahui. Kemudian, dia melihat murid-murid batin di sekitarnya. Huang Long menghela nafas. Bahkan murid kepala, yang bersama para tetua formasi inti, tidak memiliki peluang bagus untuk menang, karena dia hanya berada di lapisan ke-10. Jika dia kalah dalam pertarungan, maka Heng Yue Sekte akan benar-benar kalah. Huang Long tersenyum kecut. "Baik, sepertinya Heng Yue Sekteku tidak memiliki harapan." Dengan cepat, beritahu kedua leluhur tentang apa yang dikatakan lelaki tua Ouyang agar mereka dapat membuat keputusan. Jika apa yang dia katakan itu benar, maka tidak ada harapan untuk menjaga Heng Heng Peak. Petik 2. Zhou Peng dengan arogan memandang orang-orang di sekitarnya dan bertanya, "Siapa selanjutnya?" Petik 2. Semua murid Heng Yue Sekte menjadi tercengang. Tak satu pun dari mereka yang berbicara dan semuanya menundukkan kepala ke arah pandangan Zhou Peng, karena tidak ada dari mereka yang ingin naik. Zhou Peng mencibir. Dia memandang rendah mereka di dalam hatinya. Namun, karena tatapannya menyapu murid-murid, dia tertegun ketika dia menyadari bahwa ada murid lapis 3 yang tidak takut dengan tatapannya. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia melihat ke arah Zhou Peng. Zhou Peng menatap Wang Lin dan dengan dingin bertanya, Apakah Anda ingin muncul?" Petik 2. Kata-kata Zhou Peng menarik perhatian semua orang. Ketika mereka menyadari bahwa kata-kata Zhou Peng diarahkan pada Wang Lin, semua ekspresi mereka menjadi aneh. Huang Long menghela nafas. Wang Lin hanya di lapisan ketiga dan biasanya tidak akan diperhatikan di antara para murid, tapi sekarang, meskipun budidayanya rendah, keberaniannya terpuji. Zhou Peng, melihat bahwa Wang Lin tidak menanggapi, mencibir, dari 4 pertempuran, masih ada 1 yang tersisa. Sekte Heng Yue adalah sekte besar, namun tidak ada yang berani untuk muncul. Aku sangat kecewa. Apakah tidak ada murid batinia Anda berani untuk datang? Petik 2. Penatua Su,
yang berdiri di sebelah Huang Long, berkata, "Maaf, Saudara Junior Sun. Wang Lin, kamu pergi." Petik 2. Sun Dazu tertegun dan segera menyadari apa yang sedang terjadi. Dia dengan marah berkata, "Dao Su, meskipun kamu adalah kakak senior saya, kamu tidak bisa mempermalukan saya seperti ini. Murid saya hanya di lapisan ketiga. Membiarkannya naik hanya akan membuatku kehilangan muka. Jangan pikir saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Murid kepala sekte mereka terlalu kuat, jadi kalian semua takut murid-muridmu akan dikalahkan, dipermalukan, dan disakiti, jadi kamu mengirim muridku sebagai kambing hitam. Murid saya selalu dianggap sampah di sekolah, jadi, bahkan jika dia kalah, kalian bisa membuat alasan. Saya menolak untuk menyetujui hal yang memalukan itu." Petik 2. Dao Su mengerutkan kening. Dia benar-benar memiliki pikiran seperti itu dalam pikiran, tetapi Sun Dazu tidak memberinya wajah apapun dan mengatakan semua itu di depan Suan Dao Sekte. Dia mencibir. Matanya memandang kepala sekte Huang Long dan mengirim beberapa pesan. Hang Long menghela nafas dan berkata, "Junior Sun, jangan repot-repot mengatakan lebih banyak. Wang Lin, kamu naik." Sun Dazu dengan marah melemparkan lengan bajunya ke ukuran dan melihat ke langit dengan senyum mengejek di wajahnya. Wang Lin menggenggam tangannya dan dengan hormat berseru, "Seperti yang kau perintahkan." Mengambil napas dalam-dalam, lalu perlahan-lahan berjalan ke depan dan ke atas panggung. Semua murid Suan Dao Sekte mulai mengejeknya dengan keras. "Saudara laki-laki tertua kita bahkan tidak perlu berurusan dengan sampah ini. Aku bisa membunuhnya hanya dengan ibu jari. Kakak lelaki yang paling tua, mereka sudah menyerah. Kirimkan saja orang lain untuk berurusan dengannya. Dia sejujurnya sangat menyedihkan. Jadilah orang baik dan suruh saja dia pergi tanpa menyakitinya." Penatua Ouyang memandangi kedua penatua itu dan memperlihatkan ekspresi jijik. Dia tertawa dan berkata, "Saya benar-benar mengenal Huang Long dan Heng Yue Sekte sejati hari ini." Wajah Huang Long merosot. Tanpa bicara, dia melambaikan lengan bajunya dan pergi. Dia tidak punya harapan di Wang Lin. Dia hanya mengirim Wang Lin untuk menjadi makanan ternak untuk mengakhiri pertandingan terakhir. Dalam pertukaran ini, dia sudah menerima kekalahan. Lagi pula, bahkan jika dia kalah, maka jika kabar itu menyebar, itu tidak terlalu buruk, tetapi jika tersiar kabar bahwa tidak ada yang berani bertarung, maka itu akan menjadi terlalu memalukan. Tak satu pun dari murid batin lainnya berani naik, jadi dia hanya bisa mengirim Wang Lin. Di belakangnya, semua penatua dari Heng Yue Sekte menggelengkan kepala mereka dan berbalik untuk pergi. Bahkan para murid dalam mulai gerakan kaki mereka, tidak mau tinggal di sekitar dan kehilangan lebih banyak wajah. Renegade Immortal, Chapter 52. Zhou Peng dengan angkuh tertawa dan berkata, "Wang Lin, aku bisa menjatuhkanmu dengan satu nafas, jadi tenangkan dirimu." Dengan itu, dia menarik napas. Tubuhnya seperti lubang tanpa dasar. Pakaian semua murid yang menyaksikan mulai membuat suara mengepak, seolah-olah mereka akan meledak. Wang Lin belum pernah berkelahi dengan siapapun sebelumnya, jadi untuk mengatakan dia tidak gugup akan salah. Dia memusatkan semua kekuatannya ke dalam teknik daya tariknya dan menyebar. Untuk asuransi, dia mengeluarkan bom bau. Dia dengan cepat melarutkan indera ilahi lisan dan membuangnya. Dengan keras, bom bau meledak dan tubuh Zhou Peng terlempar keluar dari asap hitam. Tubuhnya terbanting ke tanah. Dia tertutup lumpur hitam dan mengenakan ekspresi tercengang seperti Sun Hao. Piton raksasa yang mengambang di udara juga menghilang. Ledakan ini mengejutkan orang-orang dari Heng Yue Sek. Mereka secara tidak sadar memalingkan kepala, lalu membeku di tempat. Semua orang yang hadir diam. Huang Long tercengang. Dia berpikir, ini, jantungnya benar-benar kacau dan telinganya berdengung. Seolah-olah ada guntur mengamuk tepat di sebelah kepalanya. Tidak mungkin. Kapan Wang Lin menjadi sekuat ini? Lawannya adalah murid kepala dari Sekte Suan Dao. Dao Su menggosok matanya dengan tak percaya. Kakak Zhang, yang membawa Wang Lin ke Sekte Heng Yue, juga mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia berpikir, ini adalah saudara junior Wang, yang terus saya katakan untuk bekerja lebih keras. Dia hanya di lapisan ketiga. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia adalah Wang Lin, yang memasuki sekte dengan mencoba bunuh diri, potongan sampah. Penatua berwajah merah terkejut. Dia membuka mulutnya, tetapi lupa bernafas. Luar biasa, penatua lain bernama Song berdiri di sana, membeku. Wang Zuo tertegun.
Wajahnya mengeras seperti patung lilin dan dia terus mengulanginya di kepala ini, Wang Lin. Sampah. Dia menggelengkan kepalanya. Dia merasa tak berbobot dan terus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ini adalah mimpi, ilusi. Murid perempuan bernama Tangan Kecil Su menutupi mulutnya dan dia bergumam, bagaimana ini bisa terjadi? Kapan Wang Lin menjadi begitu kuat? Dia jelas hanya di lapisan ketiga. Petik 2. Sun Dazu menyentuh kepalanya dan bergumam, ini adalah ilusi. Saya harus berhalusinasi. Bagaimana bisa ada ilusi di siang hari bolong? Apakah ini murid saya? Petik 2. Wanita bernama Zhou menatap Wang Lin. Pikirannya benar-benar kosong. Zhang Kuang sudah bangun, tapi dia takut kehilangan muka, jadi dia berpura-pura pingsan. Namun, dia tidak bisa berpura-pura lagi ketika dia menatap Wang Lin. Murid-muridnya menyusut dan dia berpikir, ya, ini dia. Itu pasti dia. Petik 2. Bermimpi. Saya pasti bermimpi. Pria parubaya yang menerima logam dari paman keempat Wang Lin menggigit lidahnya. Reaksi Lu Song tidak sekuat mereka. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama Wang Lin. Dia memandang Wang Lin dan berpikir, kapan ahli seperti itu muncul di antara para murid batin? Mengapa para penatua tidak hanya mengirim dia alih-alih mengirim saya lebih dulu? Petik 2. Apakah saya salah menguji saat itu? Apakah Wang Lin memiliki bakat yang sangat bagus? Penatua ketiga rumah pil itu berpikir, karena dia masih terkejut dengan pemandangan di depannya. Semua murid dalam masih membeku. Mereka semua menunjukkan ekspresi tercengang. Orang-orang dari Sekte Suandao tidak melakukan yang lebih baik. Mata Penatua Ouyang melebar. Zhou Peng adalah kartu rahasia mereka, yang dikenal sebagai jenius nomor 1 di dunia kultivasi Zhao. Kekuatan sejatinya adalah lapisan 13 kondensasi Qi, tapi dia benar-benar kehilangan. Jika para tetua Heng Yue Sekte bergerak, maka itu akan baik-baik saja, tapi ini adalah seseorang yang bahkan Heng Yue Sekte dianggap sebagai sampah. Pasti karena Zhou Peng ceroboh, itu pasti. Kedua tetua lainnya saling memandang. Mereka tidak dapat menggunakan suara mereka. Pertempuran ini terlalu aneh. Mereka sangat terperangah sehingga mereka tidak dapat berbicara saat ini. Liu Feng menatap Wang Lin dengan dalam. Dia diam-diam senang dia tidak naik, atau dia akan mengalami nasib yang sama, tetapi dia tidak bisa mengerti mengapa Wang Lin disebut sampah di Heng Yue Sekte ketika dia begitu kuat. Setelah melihat reaksi orang-orang Heng Yue Sekte, sepertinya mereka tidak berpura-pura. Apakah itu benar-benar karena senior Zhou Peng ceroboh? Tidak peduli seberapa banyak dia memandang Wang Lin, dia hanya di lapisan ketiga. Semua murid lainnya memiliki pemikiran yang mirip dengan Liu Feng dan berpikir bahwa saudara senior Zhou Peng hanya ceroboh. Mereka menolak untuk percaya bahwa dia benar-benar dikalahkan oleh Wang Lin. Wajah halus Liu Mei juga menjadi tidak menentu. Pikirannya sangat berbeda dari orang lain. Pada hari pertama, Wang Lin sudah menarik perhatiannya, dan sekarang, dia memandang Wang Lin dengan penuh minat. Di antara semua orang yang ada saat ini yang terkejut, Lisan dapat dianggap sebagai yang paling terkejut ketiga orang. Tubuhnya melunak dan dia jatuh ke tanah, bergumam pada dirinya sendiri, semua sudah berakhir. Saya menjual padanya bom bau dan dia menggunakannya pada saudara bela diri senior. Kakak senior kalah begitu cepat, dia pasti sudah berpikir tentang bagaimana berurusan dengan saya. Petik 2. Lisan, kenapa kamu tidak menyadari Wang Lin berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau? Wang Lin, Anda terlalu tercela, terlalu memalukan, terlalu menyeramkan. Kali ini, Anda benar-benar menempatkan saya pada posisi yang mengerikan, bagaimana saya bisa tinggal di Sekte Suandao? Kakak senior pasti tidak akan memaafkan saya. Petik 2. Tidak, aku harus memikirkan cara untuk membersihkan lumpur hitam itu dan membersihkan bau busuk itu. Lumpur hitam ini adalah penemuan saya yang paling membanggakan. Tidak ada obat selain setengah tahun di kamar mandi. Dan bau itu adalah sesuatu yang saya kembangkan untuk mencuri pacar orang lain. Bahkan saya tidak akan menyentuhnya. Satu-satunya cara untuk menghilangkannya adalah berdiri di terowongan angin selama sebulan. Tidak ada cara lain, saya selesai. Pada saat itu, Zhou Peng bangun. Dia mengetuk pingsan oleh bau dan berteriak, Lisan. Saya tidak akan memaafkan Anda untuk ini. Lisan tidak tahan dengan pukulan semacam ini. Dia menangis, saudara senior, saya salah. Kakak senior, tolong maafkan aku. Saya tidak akan pernah mencoba untung dengan berbuat curang lagi.
Wajah Zhou Peng penuh amarah. Dia bergerak seperti kilat sambil membawa lumpur hitam dan bau busuk bersamanya. Dia langsung berjalan kembali ke panggung dan dengan marah berteriak, "Wang Lin, itu tidak masuk hitungan. Saya belum siap dan Anda menyerang lebih awal. Kita akan bertarung lagi, dan kali ini, kamu tidak diperbolehkan menyerang lebih awal." Renegade Immortal, Chapter 53. Wang Lin juga kaget dan tidak pulih untuk waktu yang lama. Zhou Peng marah karena dia mengira dia telah ceroboh sebelumnya. Bagaimana mungkin anak layar 3 belaka memukulinya? Kali ini, dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan memanggil piton raksasa lagi. Dia membentuk segel dengan tangannya dan piton hendak membuka mulutnya. Kekuatan tarik-menarik Wang Lin dikirim lagi. Piton mengeluarkan suara merengek saat menghilang. Pipi kanan Zhou Peng bengkak. Dia batuk seteguk darah saat dia dikirim terbang lagi. Saat dia mendarat, dia kembali ke atas panggung. Rambutnya benar-benar acak-acakan. Mengabaikan darah di sudut mulutnya, dia menanggalkan pakaiannya dan melepas jimat kuning dari dadanya. Kultivasinya tiba-tiba naik dan rambutnya mengalir di udara dengan cara yang aneh. Wang Lin, itu tidak masuk hitungan. Saya tidak menggunakan kekuatan saya yang sebenarnya. Ayo bertarung. Wang Lin sekarang yakin dengan kekuatannya. Tanpa menunggu Zhou Peng, ia menggunakan teknik tarik-menarik dan menggeseknya lagi. Zhou Peng, yang masih mengamuk, dipukul di wajah lagi dan dia batuk lebih banyak darah. Kali ini, dia tidak segera bangun. Energi spiritual di tubuhnya dalam kekacauan. Dia berjuang, tetapi tidak bisa bangun, dan rasa malu menenggelamkannya. Dia tidak bisa mengatur napas dan pingsan. Semua orang benar-benar diam. Selain napas yang dalam dari para murid di sekitarnya, tidak ada suara lain. Huang Long akhirnya pulih dari keterkejutan dan wajahnya menunjukkan ekspresi ekstasi. Semakin dia memandang Wang Lin, semakin dia menyukainya. Dia berpikir, Wang Lin ini adalah bintang keberuntungan Heng Yue sekte saya. Bocah ini sudah menjadi sekuat ini dan dia tidak ingin bertarung. Dia benar-benar perlu dimarahi. Saya juga perlu dengan hati-hati menanyai dia tentang bagaimana dia melakukannya. Petik 2. Sun Dazu menarik napas dalam-dalam. Dia akhirnya pulih sedikit dan berpikir, Wang Lin pasti punya rahasia. Labu itu pastilah bukan satu-satunya. Wang Lin, Anda telah menipu saya dengan baik. Huff. Petik 2. Dao Su tertegun. Pertama kali bisa dianggap keberuntungan, tetapi dua perkelahian berikutnya adalah pertarungan nyata. Yang paling mengejutkannya adalah setelah Zhou Peng melepas jimat kuning, budidayanya naik ke lapisan ke-12, yang sama dengan dia, tetapi masih diusir dari panggung dengan satu tamparan oleh teknik tarik-menarik Wang Lin. Lebih besar dari apa tingkat yang telah dicapai Wang Lin ini? Dia menatap Wang Lin untuk waktu yang lama. Tidak peduli berapa banyak dia memeriksa dengan indera ilahi, dia tidak bisa melihat melalui kultivasi Wang Lin. Penatua berwajah merah akhirnya pulih dan berpikir, ketika Wang Lin diterima ke dalam sekte, akulah yang menyetujuinya. Huff, sepertinya mataku tidak salah. Petik 2. Pria parubaya yang menerima sepotong logam paman keempat Wang Lin juga berpikir, nasib. Ini adalah takdir. Sepertinya saya dan anak ini memiliki nasib, atau saya tidak akan mendorongnya untuk bergabung dengan sekte. Saya telah melakukan perbuatan baik untuk Heng Yue sekte. Saya harus berbicara dengan kepala sekte nanti. Petik 2. Berdiri di sebelahnya adalah seorang pria parubaya berwajah kuning. Dia mengangguk dan berpikir, ketika saya menguji anak ini sebelumnya, saya tahu bahwa ketekunannya luar biasa. Sepertinya dia tidak normal. Huff, jika dia tidak dicuri oleh Sun Dazu, dia akan menjadi muridku, Zhang Rencai. Petik 2. Pikiran Wang Zuo akhirnya jernih sekarang. Dia tidak lama melayang di atas awan, tetapi dengan getir berpikir, ternyata dia sekuat ini, sepanjang waktu aku mengejeknya, dia pasti memikirkan cara untuk membalas dendam padaku, apa yang harus lakukan. Petik 2. Mata wanita bernama Zhou menyala. Dia benar-benar yakin bahwa Wang Lin menyembunyikan kekuatannya. Dia ingat ketika dia berpikir bahwa dia masih di lapisan ketiga dan dia mengatakan semua hal emosional kepadanya. Wajahnya memerah. Dia berpikir, Wang Lin ini benar-benar, dia sudah sangat kuat, tetapi berbohong kepada saya ketika dia mengatakan dia hanya di lapisan ketiga. Kemudian, saya harus mendapat jawaban darinya. Huff.
Petik 2. Wanita bernama Su berkedip beberapa kali sambil menatap Wang Lin, lalu memandang Wang Zuo dan berpikir, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan saudara Wang Zuo. Saat ini adalah waktunya bagi saudara Wang Zuo untuk pamer, tetapi Wang Lin ini terlalu kuat. Dia bisa mengirim murid kepala sekte lain keluar panggung dengan satu tamparan tidak hanya sekali, tetapi 3 kali. Dia benar-benar melampiaskan untuk kita semua. Petik 2. Salah satu murid dalam diam-diam tertawa dan memeriksa beberapa murid di sekitarnya dan berpikir, Wang Lin ini ternyata berpura-pura menjadi seekor babi yang berencana makan harimau sepanjang waktu ini. Terlalu licik. Untungnya, saya tidak pernah mengejeknya sebelumnya, atau itu akan sangat buruk. Hehe, aku akan bisa melihat banyak pertunjukan bagus dari semua orang yang dulu sering mengejeknya. Petik 2. Salah satu murid yang mengejek Wang Lin banyak berpikir, sudah berakhir. Saya dulu sering menunjuk dan menertawakannya, tetapi sekarang dia bisa membunuh saya hanya dengan 1 jari. Kultivasi Anda sudah sangat tinggi, tetapi Anda masih berpura-pura sangat lemah. Terlalu tak tahu malu. Sayangnya, Wang Lin ini dikenal menyimpan dendam di antara para murid tanpa nama dan dijuluki Raja Hati Hitam. Saya harus pergi dan menyedot untuk mendapatkan bantuan nanti. Murid lain yang sering mengejek Wang Lin dengan gugup berpikir, Wang Lin ini harus jenius berkepala dingin. Itu pasti mengapa dia bahkan tidak repot-repot merespons ketika dia menjadi objek cemoohan saya. Ini harus seperti bagaimana ketika seekor anjing menggigit seseorang, seseorang tidak akan menggigit anjing itu kembali. Benar, pasti seperti ini. Saudara Wang Lin adalah seorang jenius, bagaimana dia bisa repot dengan orang seperti saya? Kakak ketiga rumah pil itu menghirup udara dingin. Ekspresinya gelisah ketika dia berpikir, ini buruk. Saya mendengar bahwa orang ini dan Wang Hao adalah kerabat dan bahwa hubungan mereka cukup baik, bagaimana menghadapi ini? Jika ini 3 hari yang lalu, saya bisa membiarkan Wang Hao pergi dan tidak membuatnya marah, tapi sekarang, Wang Hao sudah menjadi seperti itu. Jika dia pergi dan menemukan Wang Hao, itu artinya aku harus menghadapi amarahnya, Wang Hao ini tidak bisa tetap hidup. Jika aku membiarkannya pergi, maka dia mungkin akan kembali padaku untuk membalas dendam. Setelah pertukaran selesai, saya akan membunuhnya dan berpura-pura meninggal karena sesuatu yang lain. Lu Song menundukkan kepalanya dan melihat pakaian ungu di tubuhnya. Dia tertawa pahit dan berpikir, para murid batin dari Heng Yue Sekte akan pergi ke pergolakan. Wang Lin ini tidak sederhana. Skemanya sangat dalam. Dia mungkin menyembunyikan kultivasinya hanya untuk hari ini. Hehe, saya khawatir nama Wang Lin akan segera menyebar ke dunia kultivasi Zhao. Saya harus menjadikannya teman dan bukan musuh. Dengan itu, ia memutuskan bagaimana ia akan memperlakukan Wang Lin di masa depan. Wajah Zhang Kuang dipenuhi dengan tatapan pahit. Ketika dia mendapatkan air roh, dia hanya berpikir itu adalah air yang mengandung banyak kekuatan spiritual, jadi dia tidak mengejar Wang Lin, Renegade Immortal, Chapter 54. Tapi, setelah dia membandingkan air roh dengan air mata air di gunung belakang, dia menemukan bahwa air roh tidak hanya mengandung energi spiritual beberapa kali lebih banyak, tetapi juga memiliki beberapa kegunaan lain. Setelah analisisnya yang cermat, ia menemukan bahwa air roh dapat membantu seseorang mempertahankan tampilan awet muda. Jika itu diambil secara teratur, maka seseorang dapat terlihat muda selamanya. Dia hanya mengambil beberapa tetes dan segera menyadari efek ini. Kesadaran ini membuatnya sangat bersemangat. Harus dikatakan bahwa hanya setelah seseorang mencapai tahap jiwa baru lahir mereka akan hidup selamanya, tetapi, ketika itu terjadi, sudah ratusan, jika tidak ribuan, dari bertahun-tahun. Zhang Kuang tahu bahwa jika roh air ini diambil untuk ditukar dengan sekte lain, mereka akan menjadi gila karenanya, terutama para pembudidaya wanita di tahap foundation building atau core formation. Tapi ketika dia pergi untuk memeriksa lagi, dia sudah kehilangan bayangan Wang Lin. Hanya ada beberapa lusin murid dalam di sekte Heng Yue. Dia memeriksa semuanya, tetapi tidak dapat menemukan yang serupa. Dia mengalami depresi yang lama karena ini. Dia juga telah memeriksa Wang Lin, tetapi setelah menemukan bahwa Wang Lin hanya di lapisan ketiga, dia tidak berpikir itu adalah Wang Lin. Tapi sekarang, dia 100% yakin bahwa orang itu adalah Wang Lin. Konfirmasi ini tidak memiliki alasan logis. Itu murni berdasarkan intuisinya. Wang Lin ini telah mencapai tingkat kultivasi yang tinggi. Untung aku tidak melakukan apapun padanya saat itu. Sayangnya,
Rahasia air roh harus terkubur di hatiku. Tidak masalah apakah Wang Lin benar-benar orang itu atau tidak, karena dunia kultivasi terlalu kejam. Belum lagi orang-orang dari sekte yang sama, bahkan saudara-saudara akan saling membunuh. Dengan kultivasi Wang Lin, aku tidak akan bisa melawan sama sekali. Zhang Kuang memutuskan untuk tidak pernah main-main dengan Wang Lin. Dia juga tanpa sadar ingat bahwa kembali di gunung belakang, dia berpikir bahwa Wang Lin bahkan tidak ada di lapisan pertama dan memberinya tumpangan. Dia bertanya-tanya apa yang dipikirkan Wang Lin tentang hal itu saat itu. Ada juga waktu di sungai di gunung belakang. Sambil memikirkannya, Zhang Kuang menggigil. Dia senang bahwa dia tidak melakukan apa-apa saat itu, atau itu akan berakhir baginya. Bukannya dia tidak bertanya-tanya tentang bagaimana Wang Lin menjadi begitu kuat, tetapi, dengan Wang level kultivasi Lin saat ini, dia segera menghentikan dirinya sendiri. Dia merasa bahwa jika dia terus memikirkannya, dia akan membuang hidupnya. Saudara Zhang, yang selalu memarahi Wang Lin untuk berlatih lebih keras, merasa sangat bingung. Dia memandang Wang Lin dan dengan murung berkata, Wang Lin ini adalah seseorang yang saya bawa secara pribadi dari keluarga Wang. Dia jelas merupakan pemuda normal. Ketika dia mencoba bunuh diri, sayalah yang menyelamatkannya juga. Sudah 5 tahun dan banyak yang telah berubah. Dia sekarang adalah murid nomor 1 Heng Yue Sekte. Nasib terlalu kejam. Saya telah dengan susah payah berkultivasi selama 10 tahun dan hanya mencapai lapisan ke-6. Petik 2. Jika Suandao Sekte sebelumnya terkejut, mereka sekarang terkejut. Zhou Peng bisa menjelaskan yang pertama waktu ketika dia ceroboh, tetapi, pada kali kedua dan ketiga, dia berkali-kali dikirim terbang, setiap kali dengan satu gerakan. Terutama yang ketiga kalinya, Zhou Peng melepas jimat kuningnya dan menggunakan kultivasi penuhnya, tetapi masih dikalahkan dengan satu gerakan. Ini menyebabkan semua orang sekte Suandao terpana. Rahang Liu Feng jatuh dan dia tidak sadar kembali untuk waktu yang lama. Dia yakin bahwa Wang Lin adalah S Heng Yue Sek. Dia berpikir, saudara senior tidak ceroboh sebelumnya, tetapi lebih lemah dari Wang Lin. Namun, kakak senior sudah berada di lapisan ke-12. Tingkat kultivasi apa yang telah dicapai Wang Lin? Petik 2. Liu Feng bergumam, dengan nada tidak percaya, mungkinkah dia sudah mencapai foundation building? Petik 2. Murid perempuan bernama Ouyang, yang menertawakan Wang Lin sebelum mencoba memberi makan hewan kecil kelabang, juga tertegun. Kakak laki-laki senior yang dia kagumi adalah yang paling tersesat. Mata Liu Mei semakin bersinar. Dia menjadi lebih tertarik pada Wang Lin. Dia diam-diam berpikir, dia memang memiliki banyak rahasia. Saya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah 3 hari yang lalu, ketika dia adalah orang pertama yang pulih dari teknik pesona saya. Petik 2. Beberapa murid lainnya bahkan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun karena kakak laki-laki adalah pahlawan mereka, seorang ahli, tapi sekarang, ahli ini dipukuli oleh orang lain, dan dipukuli dalam satu gerakan, tanpa ada peluang untuk membalas. Ini menyebabkan mereka semua mulai meragukan teknik yang diajarkan di Sekte Suandao. Ekspresi Penatua Ouyang seperti ekspresi Huang Long ketika murid-murid Sekte Heng Yue Sekte kehilangan semua pertempuran sebelumnya. Wajahnya sangat pahit. Dia sangat menatap Wang Lin dan terkejut. Dengan budidaya lapisan ke-14, tidak peduli bagaimana dia memandang Wang Lin, dia hanya bisa melihat bahwa Wang Lin berada di lapisan ketiga. Dia? Apakah dia benar-benar murid dalam Heng Yue Sekte? Sudahkah dia mencapai foundation building? Bagaimana lagi saya tidak bisa melihat tingkat kultivasinya? Petik 2. Wajah dua tetua lainnya juga sangat pucat. 3 pertandingan yang bertarung Zhou Peng membuat mereka memahami kekuatan Wang Lin. Saat itulah salah satu murid Suandao Sekte tiba-tiba berbisik, teknik apa yang dia gunakan? Mengapa saya merasa seperti dia menggunakan teknik tarik-menarik? Seorang murid di samping mulai menganalisis dengan ekspresi serius. Teknik daya tarik, tidak memungkinkan. Itu adalah level teknik terendah. Bagaimana itu bisa mengandung kekuatan sebanyak itu? Jika Anda bertanya kepada saya, itu pasti teknik kuno yang hilang. Anda melihatnya melambaikan tangannya seperti itu adalah teknik tarik-menarik, tetapi itu harus digunakan untuk menutupi teknik kuno ini. Wang Lin ini terlalu licik. Tapi dari yang saya lihat, itu terlihat persis seperti teknik tarik-menarik. Saya sering berlatih sendiri. Saya bisa melambaikan tangan saya dan membuat benda-benda terbang dengan cara apapun yang saya inginkan, sama seperti apa yang terjadi pada saudara senior.
Lupakan, Anda mencoba dan melakukan apa yang baru saja dilakukan Wang Lin. Ini tidak bisa menjadi teknik tarik-menarik, tidak mungkin. Murid-murid lain mulai membahas teknik apa yang digunakan Wang Lin. Beberapa bahkan pergi dan langsung bertanya pada 3 tetua. Penatua Ouyang dan 2 tetua lainnya tertawa getir. Dia menghela nafas dan berkata, ini bukan teknik tarik-menarik. Saya belum pernah melihat teknik tarik-menarik yang begitu kuat. Dari apa yang kulihat, ini pasti tangan capture naga yang telah lama hilang. Tangan capture naga. Kedua tetua lainnya tertegun. Mereka belum pernah mendengar tentang Dragon Capture Hand ini, tetapi mereka tidak bisa melihat teknik apa yang digunakan Wang Lin, karena itu hanya terlihat terlalu mirip dengan teknik tarik-menarik. Lebih tua Ouyang menghela napas gelap dan berpikir, orang tua ini bisa melihatnya. Jika saya katakan saya tidak tahu, itu akan kehilangan banyak wajah saya, jadi saya hanya bisa mengarang sesuatu. Renegade Immortal, Chapter 55. Diskusi tentang teknik apa yang digunakan Wang Lin juga terjadi di antara para murid Heng Yue Sekte. Wang Lin berdiri di atas panggung, tidak bisa tenang hatinya yang bersemangat. Dia mampu mengalahkan Zhou Peng dengan teknik tarikan 3 kali, menyebabkan kepercayaan dirinya tumbuh. Tatapannya menyapu murid-murid Suandao Sekte seperti yang dilakukan Zhou Peng sebelumnya dan berkata, pertukaran hari ini belum berakhir. Siapa yang akan muncul berikutnya dari Sekte Suandao? Petik 2. Semua murid Sekte Suandao saling memandang. Mereka semua menundukkan kepala, tidak mau melihat Wang Lin, sama seperti bagaimana Heng Yue Sekte bertindak sebelumnya dengan Zhou Peng. Semua murid Heng Yue Sekte lupa judul, sampah, yang mereka berikan pada Wang Lin. Mereka semua bersorak dan berteriak. Sampah Suandao Sekte, bagaimana mungkin tidak ada dari kalian yang keluar setelah melihat seberapa kuat saudara senior kita Wang? Anda semua sangat sombong sebelumnya. Kenapa tidak ada yang keluar sekarang? Petik 2. Di mana semua drive yang kalian miliki sebelum pergi? Cepat, kirim seseorang agar kakak senior kami Wang bisa mengajari mereka pelajaran, maka kita akan lihat apakah kalian akan bertingkah sombong lagi. Petik 2. Liu Feng, kamu terlihat sangat kuat sebelumnya. Ayo keluar, apakah Anda berani bertarung dengan kakak senior saya? Petik 2. Semua yang tersisa Suandao Sekte adalah sampah. Tak satu pun dari mereka yang berani keluar. Saudara Wang tidak terkalahkan. Petik 2. Li San, kau brengsek. Anda menjual bom-bom busuk itu kepada kami dengan niat buruk, tetapi kami semua melihatnya, terutama saudara senior Wang Lin. Sudahkah Anda mempelajari pelajaran Anda? Petik 2. Apakah kalian semua melihat? Sekte Suandao sangat takut pada saudara Wang Lin sehingga tidak ada dari mereka yang berani keluar. Petik 2. Kakak senior, aku mengejekmu sebelumnya, tapi aku di sini untuk meminta maaf kepadamu sekarang, sebelum semua orang lain. Anda sekarang adalah bos saya. Jika Anda mengatakan kepada saya untuk pergi ke timur, saya pasti tidak akan pergi ke barat. Petik 2. Adegan tiba-tiba menjadi lebih hidup. Semua murid Heng Yue Sekte menjadi bersemangat dan mulai berteriak keras. Pertempuran sebelumnya antara kedua sekte terlalu menyedihkan bagi mereka, tetapi kinerja Wang Lin memberi mereka harapan. Secara kebetulan, gelar saudara senior diberikan kepada Wang Lin. Tetua wajah Ouyang memerah, lalu putih. Dia akhirnya merasakan apa yang dirasakan Huang Long sebelumnya. Kemudian, dia akhirnya berkata, Yang Yi, kamu pergi. Seorang pemuda yang tinggi dan kurus dengan enggan berjalan. Sebelum dia naik ke panggung, seorang murid Suandao Sekte berteriak, kakak senior kedua, pergi. Pergi dan beri Wang Lin. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, dia memperhatikan semua murid lain menatapnya dengan ekspresi aneh, terutama Yang Yi, yang memberinya tatapan penuh kebencian. Tampilan itu membuatnya sangat takut, dia tidak berani menyelesaikan kalimat itu. Yang Yi diam-diam mengutuk dalam hatinya, si bodoh ini, Wang Lin, begitu kuat sehingga ia mampu mengalahkan kakak laki-laki dengan satu gerakan, namun lelaki tua yang masih menyuruhku datang. Sangat memalukan, dan saya tidak tahu berapa banyak bom bau yang bajingan Li San menjualnya juga. Li San itu, aku harus memberinya pelajaran begitu kita kembali. Petik 2. Sambil memikirkan itu, dia menoleh ke Li San dan menatapnya dengan tajam. Dia kemudian menggenggam tangannya dan dengan hormat berkata, Saudara Wang, saya Yang Yi. Saudara sangat tampan dan memiliki kultivasi yang begitu tinggi. Anda pasti akan menjadi terkenal di negara budidaya Zhao. Memiliki kesempatan untuk bertarung dengan saudara benar-benar hak istimewa.
Petik 2. Wang Lin melirik Yang Yi, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Yang Yi tidak merasa malu. Dia berkata, "Saudara Wang, kita hanya di sini untuk pertukaran persahabatan antara kedua sekte. Bagaimana kalau kita bertarung dengan sentuhan asteris untuk menentukan pemenang? Jika saya bisa bertahan 100 detik, maka itu adalah kemenangan saya." Petik 2. Sama seperti dia selesai, dia segera menyesalinya dan berkata, "Tidak, 50 detik. Sebenarnya, mari kita lakukan 30 detik, tidak, mari kita pergi dengan 20 detik." Petik 2. Semua murid Heng Yue Sekte akhirnya memutuskan bahwa mereka harus benar-benar menghisap Wang Lin, atau mereka hanya tidak akan merasa aman. Turun dari panggung. Anda adalah kakak senior kedua Suandao Sekte, namun Anda sangat tidak tahu malu. Saudara Wang, jangan dengarkan dia. Petik 2. Yang Yi, apakah kamu masih lelaki? Dari 100 detik hingga 20 detik. Turun dari panggung dan kirim orang lain. Anda tidak layak melawan saudara senior kita. Petik 2. Bagaimana mungkin Suandao Sekte mengirim orang seperti itu? Terlalu memalukan. Petik 2. Senyum Huang Long menjadi lebih luas. Semakin dia memandang Wang Lin, semakin dia menyukainya. Dia menoleh ke Sun Dazu dan berkata, "Saudara junior Dazu, muridmu ini sangat baik." Tubuh Sun Dazu gemetar. Tubuhnya terasa beberapa kilo lebih ringan. Sejak kapan kepala sekte memanggilnya saudara junior Dazu dengan keintiman seperti itu? Dia dengan bangga berkata, "Itu benar. Saya telah memperhatikan Wang Lin sejak dia masuk ke sekte. Hehe, untung tidak ada yang bertarung dengan saya untuknya. Ketika saya menganggapnya sebagai murid saya, beberapa orang bahkan mengejek saya." Petik 2. Wajah Dao Sudan si tua berwajah merah, bersama dengan beberapa tetua lainnya, wajah memerah dan hendak berbicara. Namun, Huang Long dengan ganas menatap mereka dan berkata, "Saudara junior Dazu, Anda telah melakukan layanan hebat untuk Heng Yue Sekte. Jangan khawatir, kakak laki-laki Anda akan menangani masalah ini untuk Anda." Petik 2. Sun Dazu berbicara dengan bangga, tetapi, diam-diam, ia bahkan lebih terkejut dan matanya berisi cahaya dingin. Di atas panggung, Yang Yi bahkan tidak punya waktu untuk peduli dengan apa yang dikatakan murid-murid sekte lainnya. Dia dengan hati-hati memeriksa Wang Lin. Dia takut dia tidak akan menyetujui sarannya. Wang Lin memandang Yang Yi dan berkata, "Oke." Yang Yi diam-diam menjadi bersemangat. Dia selalu menjadi orang yang tenang. Dia tidak sombong seperti Zhou Peng. Dia berpikir, "Wang Lin, meskipun Dragon Capture Handmu kuat, dan aku tidak bisa dibandingkan dengan kakak senior, aku berspesialisasi dalam kecepatan. Mari kita lihat apakah Anda dapat menangkap saya dalam 20 detik. Ini pasti akan jadi kemenanganku." Dia menggenggam tangannya ke arah Wang Lin, lalu dengan cepat mengeluarkan sepotong batu giok putih dan menghancurkannya. Tiba-tiba, cahaya putih muncul di sekitar tubuhnya dan meningkatkan kecepatannya. Dia menembak ke samping. Dia sengaja menghindari Wang Lin. Tujuannya bukan melawannya, tetapi menggunakan kecepatannya untuk membuang waktu. Wang Lin menunjukkan senyum mengejek. Perasaan ilahinya jauh di atas Yang Yi dan dia dengan mudah dapat mengikuti kecepatan. Teknik ketertarikannya dikirim dan perlahan-lahan dia mengeluarkan bom bau. Saat Yang Yi melihat bom bau, wajahnya berubah sangat, dan dia meningkatkan kecepatannya. Lisan menatap dengan heran pada bom bau di tangan Wang Lin saat dia bergumam. Untuk dirinya sendiri, saudara bela diri Wang, kakak-kakak Wang, kakek Wang. Tolong jangan gunakan lagi. Saya sudah membuat marah kakak senior. Jika aku membuat marah kakak senior kedua juga, hidupku akan berakhir. Pada dasarnya kamu bertarung tetapi pada pukulan kritis atau sesuatu yang kamu tidak pukul mereka tetapi berhenti sebelum memukul mereka setelah menembus pertahanan mereka. Renegade Immortal, Chapter 56. Sial baginya, doanya tidak menjadi kenyataan. Mata Wang Lin melotot, lalu teknik tarik-menariknya membentuk tangan dan menangkap Yang Yi. Kemudian, sebuah bom bau dilemparkan ke udara. Itu terbang melengkung dan mendarat di kepala Yang Yi. Yang Yi merasakan ruang mengencang di sekelilingnya seolah-olah udara di sekitarnya tersedot keluar dan kekuatan menekannya dari semua sisi, membuatnya tidak bisa pindah. Dia hanya bisa menatap ketika bom bau jatuh ke arahnya. Dengan keras, Yang Yi terkena bom bau. Seluruh wajahnya hitam dan tubuhnya memancarkan bau menjijikkan. Dia tidak bisa diganggu dengan wajahnya yang hitam atau bau busuk. Wajahnya dipenuhi dengan ketakutan.
Ketika dia merasakan kekuatan meremasnya sedikit melonggarkan, dia menggunakan semua kekuatan di tubuhnya untuk membebaskan diri. Jantungnya berdebar kencang ketika ia berpikir, tangan tangkap naga ini terlalu kuat. Saya akan kehilangan apapun yang terjadi. Baik, mari kita keluar semua. Petik 2. Wang Lin samar-samar tersenyum pada Yang Yi dan berkata, masih ada lebih dari 10 detik tersisa. Anda dapat melanjutkan. Petik 2. Yang Yi menggertakkan giginya dan meludahkan seteguk lampu merah. Lampu merah tumbuh besar dan berubah menjadi cahaya merah panjang berbentuk pedang dan terbang ke arah Wang Lin dengan ki pedang yang kuat. Sementara itu, dia bergerak lagi dan membuang beberapa jimat. Semua jimat tumbuh dan mengaktifkan teknik yang menghujani Wang Lin. Wang Lin mencibir. Dia mengaktifkan teknik ketertarikannya dan membentuk tangan. Dia melambaikannya dan menghancurkan semua jimat di udara. Dia kemudian menciptakan tangan lain dan meraih lampu merah. Lampu merah menghilang dan mengungkapkan bentuk aslinya. Pedang terbang merah. Pedang terbang itu berhenti di udara dan terus berjuang. Wang Lin memindai pedang terbang dan menemukan bahwa pedang itu memiliki perasaan ilahi di dalam, seperti bom bau. Dia dengan mudah menghapus indera ilahi yang tersisa di atasnya dan menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan dengan teknik ketertarikannya. Dengan suara retak, pedang terbang terbelah dua dan jatuh ke tanah. Ekspresi Yang Yi berubah sangat dan dia batuk seteguk darah. Dia mundur beberapa langkah dan berkata, teknik kuno Broter Wang, tangan tangkap naga, sangat kuat, tetapi saya tidak mengakui kekalahan. Yang mengalahkan saya bukanlah Anda, tetapi teknik kuno Anda. Petik 2. Wang Lin tertegun, tapi dia tersenyum. Teknik kuno tangan capture naga. Ini adalah pertama kalinya saya mendengarnya. Petik 2. Huff. Anda tidak perlu menyangkalnya. Tangan capture naga Anda sudah terlihat oleh paman tuanku. Yang Yi berjalan turun dari panggung dan semua murid Suandao Sekte keluar dari jalan. Bau di tubuhnya terlalu mengerikan. Wajah Elder Ouyang sedikit memerah. Dia terbatuk dan dengan kaku berkata, Junior Wang Lin, teknik yang Anda gunakan benar-benar tangan tangkap naga. Teknik kuno ini sangat tidak terduga dan kuat. Saya hanya pernah mendengarnya di beberapa teks lama sendiri. Saya tidak pernah berpikir bahwa Heng Yue Sekte masih memiliki teknik yang telah hilang selama ribuan tahun. Tidak kurang dari sekte yang kuat sejak 500 tahun yang lalu. Petik 2. Saat dia terus berbicara, bahkan dia sendiri mulai mempercayainya. Meskipun itu bukan Dragon Capture Hand, itu pasti teknik kuno, atau itu tidak akan sekuat itu. Wang Lin tercengang. Dia telah berlatih teknik tarik-menarik ini selama lebih dari 20 tahun di dunia mimpi, sehingga kekuatannya tidak akan lemah. Ini hanya masalah kecil. Yang penting adalah bahwa perkelahian ini membuat Wang Lin menyadari kekuatannya saat ini. Si Tunan mengatakan sebelumnya bahwa Wang Lin berada di setengah lingkaran tahap gerakan roh, yang merupakan lapisan ke-14 Qi kondensasi di negara budidaya Zhao. Ini berarti bahwa dia selangkah lagi untuk mencapai puncak Qi condensation. Mengenai mengapa dia merasa masih berada di lapisan ketiga, bahkan si Tunan tidak dapat menebak apa yang salah. Wang Lin pernah mengemukakan apa yang dikatakan saudara Zhang tentang memotong ikatan fana seseorang, tetapi, dengan wajah penuh penghinaan, si Tunan mengatakan kepadanya bahwa tidak ada hal seperti itu. Itu hanya rumor yang disebarkan oleh para junior di negara-negara budidaya kecil ini. Kultivasi adalah tindakan menentang surga. Hal-hal kecil ini sama sekali tidak masalah. Dia menyatakan bahwa, di negara asalnya, ada seorang kultivator pada tahap formasi jiwa, tetapi dia tidak bisa melepaskan ikatan keluarganya, jadi dia tetap di rumah dan menikmati hidup bersama keluarganya, dan, pada akhirnya, dia masih mencapai soul transformation setelah beberapa tahun. Gaya hidup ini menjadi sangat membosankan setelah waktu yang lama. Bagaimanapun, rentang hidup seorang kultivator lebih besar dari Si Tunan akhirnya menyimpulkan bahwa ini ada hubungannya dengan surga yang menentang manik. Karena Wang Lin banyak berkultivasi di surga menentang ruang bed, itu menyebabkan desinkronisasi antara ruang mimpi dan dunia nyata. Jadi, sementara kekuatan sebenarnya Wang Lin ada di lapisan ke-14, tubuhnya hanya menunjukkan bahwa ia berada di lapisan ketiga. Setelah beberapa saat, desinkronisasi akan hilang, jadi itu bukan masalah besar. Dengan kekuatan lapisan ke-14 dari kondensasi Qi dan lebih dari 20 tahun kesulitan, kerjakan teknik tarik-menarik, tidak heran kekuatannya akan menyebabkan orang memiliki tebakan gila. Huang Long menyipitkan matanya dan berkata kepada Wang Lin, apakah teknik yang kamu gunakan benar-benar suatu teknik kuno?
Dia saat ini sedang tidak berminat untuk menemukan apa nama teknik itu, tetapi dia dengan sepenuh hati ingin membuat Xuan Dao Sekte kehilangan muka. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kepala sekte, teknik junior yang digunakan jelas teknik tarik-menarik. Sedangkan untuk Dragon Capture Hand, murid belum pernah mendengarnya sebelumnya. Huang Long diam-diam memuji Wang Lin karena pintar. Dia melihat ke arah tiga tetua Xuan Dao Sekte dan tertawa. Teman Ouyang, saya dapat memberitahu Anda bahwa teknik ini bukan tangan tangkap naga, tetapi teknik paling dasar dari Heng Yue Sek saya, teknik tarik-menarik. Murid-muridmu bahkan tidak bisa bertahan melawan teknik paling dasar dari Heng Yue Sekteku, dan kalian membuat naga Capture Hand ini untuk membenarkannya. Penatua Ouyang cukup malu, tetapi, di permukaan, dia tidak bisa mundur turun. Dia balas, teman Huang Long, Anda tidak perlu menyangkal hal itu. Huff, saya sudah melihatnya. Ini adalah tangan tangkap naga. Dao Su tertawa dan berkata kepada kepala sekte Huang Long, Kepala sekte, saya pikir nama itu cukup bagus. Bagaimana kalau kita mengubah nama teknik atraksi menjadi Dragon Capture Hand? Mata Huang Long berbinar dan memberi Dao Su pandangan memuji. Dia berkata, bagus. Mulai sekarang, teknik tarik-menarik Heng Yue Sekte saya akan diubah namanya menjadi Dragon Capture Hand. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Sekte Xuan Dao untuk namanya. Penatua Ouyang dan dua wajah tetua lainnya penuh dengan kepahitan. Mereka menggelengkan kepala dalam keheningan. Wang Lin berdiri di atas panggung, merenungkan. Setelah dua pertandingan terakhir, ia mendapatkan kepercayaan diri yang besar pada kekuatannya, tetapi lawannya terlalu lemah untuk menguji kekuatan penuhnya. Meskipun energi spiritualnya berada pada level yang sama dengan seseorang di lapisan ke-14 Ki Condensation, dia agak pendek dalam hal teknik. Dia hanya memiliki kecakapan dalam teknik tarik-menarik. Untuk menguji seberapa kuat dia sebenarnya, dia tiba-tiba berkata, rekan-rekan saudara senior dari Sekte Xuan Dao, kalian semua bisa muncul sekaligus. Renegade Immortal, Chapter 57. Semua murid Xuan Dao Sek menjadi sangat marah. Mereka semua diam-diam mengutuk Wang Lin karena terlalu sombong, tetapi tidak ada dari mereka yang berani naik. Penatua Ouyang dan dua penatua lainnya juga mengerutkan kening dan menatap Wang Lin dengan tatapan tidak ramah. Wang Lin mengangkat kepalanya dan tertawa. Sikapnya saat ini persis sama dengan Zhou Peng sebelumnya. Dia bertanya, Xuan Dao Sekte, apakah kamu semua terlalu takut untuk bahkan semua muncul sekaligus? Semua murid Heng Yue Sekte menjadi sangat bersemangat dan mulai bersorak keras. Kurang dari P lebih besar dari, apakah sampah Xuan Dao Sekte terlalu takut untuk keluar? Kemana perginya semua kesombongan itu? Ayo keluar. Petik 2. Saudara senior Wang Lin tidak terkalahkan. Pukul Sekte Xuan Dao. Tendang Sekte Xuan Dao. Bahkan ludahnya bisa menenggelamkan Sekte Xuan Dao. Petik 2. Kakak seniormu tidak cukup baik. Kakak laki-laki kedua Anda juga tidak cukup. Apakah kalian memiliki kakak laki-laki senior ketiga? Kalian semua, keluar bersama-sama. Petik 2. Liu Feng, keluar dan mati. Petik 2. Para murid Heng Yue Sekte menjadi lebih gaduh dan senyum Huang Long menjadi lebih luas dan lebih lebar, sampai salah satu murid Xuan Dao Sekte yang tidak tahan lagi akhirnya berteriak. Wang Lin, kamu terlalu sombong. Kaulah yang ingin kita semua datang. Rekan-rekan bela diri, mari kita semua pergi dan pukul dia. Petik 2. Itu benar. Ini permintaannya, jadi itu tidak melanggar aturan. Tetua, mari kita semua naik. Petik 2. Tetua, Wang Lin ini terlalu sombong. Mari kita semua naik. Petik 2. Murid Xuan Dao Sekte meminta untuk naik satu persatu. Penatua Ouyang mengepalkan giginya dan berkata, karena Heng Yue Sekte memintanya, maka, siapapun yang ingin pergi, naiklah. Saat dia selesai berbicara, 3 murid segera melompat ke atas panggung. Segera, 7 hingga 8 lebih banyak murid datang ke panggung. Bahkan ada beberapa murid wanita di antara mereka. Dengan teriakan dari seseorang, mereka semua mengambil harta ajaib mereka dan menyerang Wang Lin. Wang Lin sama sekali tidak keberatan. Dia mengaktifkan teknik tarik-menarik. Dia menciptakan beberapa tangan raksasa dan menyapu mereka di kerumunan orang. Tiba-tiba, beberapa orang dikirim terbang. Kemudian, dia mengambil beberapa langkah ke belakang dan tangan raksasa meraih murid Xuan Dao Sekte seperti mereka terbang dan melemparkan mereka ke kejauhan. Jeritan datang dari kerumunan. Para murid Xuan Dao Sekte dilempar dari panggung satu persatu dan tidak bisa bangun setelah mereka mendarat.
Semakin Wang Lin bertarung, semakin dia terbiasa. Kontrolnya terhadap teknik tarik-menarik menjadi lebih halus dan, setelah beberapa saat, hanya ada 3 orang yang tersisa. Salah satunya adalah Liu Feng. Wang Lin tertawa dan mengeluarkan bom bau terakhir. Ekspresi Liu Feng tiba-tiba berubah. Dia tidak peduli dengan 2 lainnya lagi. Dia berteriak, "Brother Wang, kasihanilah. Saya menyerah, saya menyerah." Ketika dia berbicara, dia dengan cepat mundur dan turun dari panggung. Dia sudah melihat apa yang terjadi pada Zhou Peng dan Yang Yi, jadi dia tidak ingin hal yang sama terjadi padanya. 2 orang terakhir adalah Sumu dan Lisan. Kurang dari lebih besar dari Sumu melihat segalanya tidak berjalan baik. Dia dengan cepat menyerah dan dengan canggung turun dari panggung. Wajah Lisan dipenuhi dengan kesedihan. Dia dengan keras berteriak pada Wang Lin, "Wang Lin, ayo. Gunakan bom bau terakhirmu padaku." Dengan kekuatannya, dia biasanya tidak akan menjadi orang terakhir yang tersisa, tetapi, ketika dia naik ke atas panggung, dia langsung bermain mati. Meskipun dia diinjak beberapa kali, itu layak untuk masa depannya di sekte ini. Lisan merencanakan ini dengan baik. Jika dia juga terkena bom bau, seperti kakak laki-laki senior dan saudara senior kedua, maka dia mungkin akan merasa kasihan dan pemukulannya mungkin tidak seburuk itu. Wang Lin samar-samar tersenyum padanya. Dia menyingkirkan bom bau dan berkata, "Ini adalah harta karun, jadi itu tidak boleh digunakan sembarangan. Anda bisa turun dari panggung." Petik 2. Dengan teknik tarik-menariknya, ia meraih Lisan seperti bayi perempuan kecil dan melemparkannya dari panggung. Penatua Ouyang dan 2 tetua lainnya sangat marah. Mereka berharap ada celah di tanah bagi mereka untuk bersembunyi sekarang. Wajah Huang Long meledak dengan gembira ketika dia berkata, "Teman Ouyang, yang merupakan pemenang antara pertukaran 2 sekte kami." Petik 2. Penatua Ouyang mendengus dan berkata, "Heng Yue sekte Anda beruntung memiliki murid yang begitu baik. Pertukaran ini adalah kemenangan Anda. Tapi, apa yang saya katakan sebelumnya benar. Semua leluhur Heng Yue Seknas Chen Sol Anda sudah mati. Semua hal yang Anda inginkan ada di dalam tas pegangan ini. Selamat tinggal." Petik 2. Dengan itu, dia melambaikan lengan bajunya dan tas memegang terbang keluar. Huang Long menangkap tas memegang dengan ekspresi penuh perhatian. Penatua Ouyang menjerit dan, segera, awan hitam tiba di lokasinya. Wang Lin melihat lebih dekat dan menemukan bahwa itu adalah 1000 kaki kelabang. Tanpa sepatah kata pun, Penatua Ouyang mengambil 1 langkah dan melompat ke kelabang. Semua murid Xuan Dao Sekte terbang ke kelabang dengan ekspresi malu, marah, dan banyak ekspresi lainnya. Melihat yang lain akan pergi, mata Wang Lin menyala dan dia membuat keputusan. Dia berteriak, "Rekan-rekan sekte dan sesepuh Xuan Dao, saya memiliki permintaan yang tidak masuk akal." Dengan itu, tubuhnya terbang maju dengan teknik atraksi dan berhenti di depan kelabang. Ekspresi Penatua Ouyang tetap tak tergoyahkan. Jika itu adalah murid lain dari Heng Yue Sekte, dia tidak akan repot-repot, tapi kekuatan Wang Lin ini terlalu luar biasa, jadi dia menekan ketidakpuasan di hatinya dan berkata, "Bicaralah." Wang Lin menatap 1000 kaki kelabang dan dengan jujur, berkata, "Saya ingin meminjam racun dari kelabang. Saya berharap Penatua Ouyang akan setuju." Sebelum Penatua Ouyang dapat berbicara, semua murid Xuan Dao Sekte menjadi marah. Salah satu dari mereka berteriak, "Wang Lin, jangan mendorong kita terlalu jauh. Bagaimana bisa racunnya hanya dipinjamkan kepada Anda karena Anda bertanya? Anda terlalu sombong. Penatua, orang ini terlalu tidak sopan terhadap Sekte Xuan Dao kami. Saya meminta yang lebih tua untuk memberinya pelajaran." Kedua tetua lainnya tidak bisa berhenti mencibir. Penatua Ouyang menatap Wang Lin dengan senyum yang menakutkan. "Junior, enyahlah. Saya tidak bisa diganggu dengan Anda." Huang Long dan para tetua lainnya dari Heng Yue Sek semua melangkah ke pedang terbang mereka dan terbang di sebelah Wang Lin. Huang Long berkata, dengan suara yang jelas, "Teman Ouyang, Xuan Dao Sekte Anda terlalu pelit. Ini hanya racun kelabang. Bukannya dia meminta nyawanya." Ekspresi Penatua Ouyang menjadi gelap. Dia melihat sekeliling dan pandangannya kembali ke Huang Long. Dia berkata, "Teman Huang Long, mengambil sedikit racun bukanlah masalah besar, tapi bagi seorang junior yang berani menjadi begitu sombong terlalu tidak sopan terhadap Sekte Xuan Dao kita." Huang Long ragu-ragu sejenak. Dia benar-benar tidak ingin mempermalukan Xuan Dao Sekte terlalu banyak, karena berita yang mereka bawa terlalu mengejutkan.
Jika berita itu benar, maka keseimbangan kekuatan di negara budidaya Zhao akan dikocok. Wang Lin ragu-ragu untuk sementara waktu. Dia pasti akan mendapatkan racun dari kelabang ini. Dia berkata kepada Penatua Ouyang, "Penatua Ouyang, saya hanya ingin sedikit racun kelabang. Saya berjanji tidak akan menyakitinya. Jika Anda setuju, saya bersedia menukar sesuatu untuk itu." Renegade Immortal, Chapter 58. Penatua Ouyang menatap Wang Lin dengan pandangan mencemooh. Dia berkata, "Kamu hanya junior kecil. Apa hak Anda untuk berdagang dengan saya? Jika Anda mengambil harta yang ditinggalkan oleh pendiri Heng Yue Sect, saya mungkin bertukar setetes racun dengan Anda." Petik 2. Wang Lin mengerutkan kening. Dia diam-diam mencibir. Kemudian, dia mengaktifkan teknik tarikannya dengan kekuatan penuh dan meraihnya. Wajah Penatua Ouyang langsung berubah. "Junior, kamu berani." Dengan itu, dia melambaikan lengan bajunya dan pedang terbang yang tampak tua keluar. Saat pedang terbang keluar, angin mulai berkumpul dan membentuk pedang raksasa di udara. Pedang itu terayun ke bawah. Saat pedang itu muncul, sedikit niat membunuh muncul di mata Ouyang yang lebih tua. Murid ini terlalu kuat dan dia akan menjadi ancaman bagi Xuan Dao Sekte di masa depan. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan kultivasinya. Wajah Huang Long menjadi gelap. Dia menyadari apa maksud Ouyang dan segera mengeluarkan pedangnya. Wang Lin tertawa. Teknik ketertarikannya mencapai batasnya dan tangan tak kasat mata yang ia ciptakan menjadi terlihat. Dua tangan besar yang memancarkan cahaya putih muncul. Pusaran cahaya muncul di sekitar tangan dan semua awan di sekitar mereka berserakan. Salah satu tangan raksasa itu memegang leher kelabang. Sisi lain bangkit dan memblokir pedang yang turun. Pedang yang mengayun melambat hingga berhenti di udara. Wajah Penatua Ouyang memerah ketika dia mengungkapkan ekspresi ngeri. Kedua tetua lainnya mengepalkan gigi mereka. Mengabaikan status mereka, seseorang memuntahkan cahaya berwarna pelangi yang berubah menjadi pita berwarna pelangi. Itu melesat ke arah Wang Lin. Sementara itu, penatua lainnya melemparkan sepotong batu giok. 8 bola api hantu muncul dan menembaki Wang Lin. Gelombang panas yang kuat mencapai Wang Lin, tetapi ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia menciptakan tangan lain dengan teknik ketertarikannya. Tangan itu menciptakan pusaran angin di sekelilingnya, menyebabkan api hantu memudar. Semua ini terjadi dengan sangat cepat. Huang Long meraung marah dan membentuk segel dengan tangannya. Pedang terbangnya, bulan ungu, melayang ke arah pita berwarna pelangi. Menggunakan waktu ini, Wang Lin dengan cepat bergerak menuju 1000 kaki kelabang. Dengan teknik tarik-menariknya memegang kelabang, tidak peduli sekeras apapun ia berjuang, itu tidak dapat membebaskan diri. Wang Lin meletakkan tangan kanannya di kepala kelabang dan mengaktifkan energi spiritualnya. Kelabang mengeluarkan lolongan menyakitkan dan mengeluarkan kabut hitam. Semua ini hanya berlangsung beberapa detik. Tidak ada yang bahkan punya waktu untuk bereaksi. Tetua sekte berdiri di kedua sisi kelabang, siap bertarung. Ketika Daosu melihat kelabang mengeluarkan racun, ia takut Wang Lin tidak akan memiliki apapun untuk menahan racun itu, jadi ia melambaikan lengan bajunya dan membuang botol putih. Dia berteriak, "Murid Wang Lin, gunakan ini untuk menahan racun." Setelah itu, dia mengambil pedang terbangnya dan mulai melawan sesepuh Xuan Dao Sekte yang mengeluarkan api hantu. 3 tetua dari Xuan Dao Sekte semua sangat marah bahwa mereka dihentikan oleh tetua Heng Yue Sekte dan tidak dapat menghentikan Wang Lin. Ketika Wang Lin melihat bahwa kelabang mengeluarkan racunnya, dia cepat mundur sedikit. Dia mengambil botol dan menggunakan energi spiritualnya untuk memindahkan racun ke dalam botol. Penatua Ouyang dengan marah berteriak, "Sekte Heng Yue, kau sudah terlalu jauh." Huang Lama diam-diam menghela nafas. Dia menyingkirkan pedangnya dan mundur. Semua tetua lainnya melakukan hal yang sama. Wajah Wang Lin menunjukkan sedikit penyesalan. Racun kelabang ini bisa menjadi obat untuk penyakit ayahnya, jadi dia bertekad untuk mendapatkannya tidak peduli apa. Dia menggenggam tangannya dan berkata, "Penatua Ouyang, racun kelabang ini sangat penting bagi saya. Saya memiliki sesuatu yang dapat dianggap sebagai perdagangan yang adil untuk itu." Botol itu diisi dengan air sungai yang ditimbunnya dari gunung belakang. Wajah Penatua Ouyang cemberut. Dia akan berbicara ketika dengan hati-hati memindai botol giok. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Saya mendengar bahwa, 500 tahun yang lalu,
beberapa pembudidaya jiwa Naschen dari Heng Yue Sekte menciptakan tanah kultivasi dengan energi spiritual beberapa kali lebih tinggi dari biasanya. Saya kira cairan ini berasal dari sana. Petik 2. Ketika tutup botol dibuka, aura kekuatan spiritual yang kuat bocor. Huang Long menatap botol batu giok, lalu menggosok jenggotnya. Dia berkata, bocah ini. Dia bahkan mengeluarkan sebotol air sungai. Petik 2. Penatua Ouyang mendengus. Dia menimbang botol di tangannya, lalu berkata, teman Huang Long, Heng Yue Sekte Anda memiliki murid yang sangat baik. Selamat tinggal. Petik 2. Dengan itu, dia melirik Wang Lin. Setelah merenung sebentar, dia mengirim pesan kepada Wang Lin, keponakan murid Wang, aku bisa membiarkan masalah ini tentang racun kelabang pergi, tetapi Heng Yue Sekte tidak lagi memiliki leluhur Naschen Soul di belakang mereka, jadi tetaplah di rumahmu risiko sendiri. Petik 2. Dengan itu, dia menyentuh 1000 kaki kelabang. Kelabang itu melotot ke arah Wang Lin dan terbang ke utara. Pada saat itu, Wang Lin memperhatikan bahwa, di atas kelabang itu, ada sepasang mata yang menarik menatapnya. Dia tertegun. Pikirannya masih bergema dengan kata-kata Penatua Ouyang. Adapun pemilik sepasang mata yang menarik, setelah melihat orang itu sekali, dia bahkan tidak membawanya ke hati. Setelah Sekte Suandao telah pergi, seluruh puncak pinus diam. Mata Huang Long menyapu daerah itu. Sambil tersenyum, dia berkata, pertukaran hari ini dimenangkan oleh Heng Yue Sek saya. Semua murid Batinia akan dibalas. Kalian semua bisa pergi ke rumah pil untuk mendapatkan sebotol pil pengumpul energi spiritual. Anda semua harus mengikuti teladan Wang Lin. Semua murid dalam mulai bersorak satu persatu. Sampai sekarang, tidak ada yang berani menyebutnya sampah lagi. Hati Wang Zuo dalam kekacauan. Dia berkata kepada Suandao, Guru, murid ingin masuk ke jalan kehidupan dan kematian. Saya tidak akan lagi memikirkan urusan lain. Dao Su menghela nafas. Wang Zuo adalah murid favoritnya, jadi dia tahu masalah antara Wang Lin dan Wang Zuo. Dia merenung sejenak, lalu mengangguk dan berkata, baik. Anda dapat mengambil kesempatan ini untuk bersembunyi dari Wang Lin juga. Wang Zuo tersenyum pahit, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Huang Long berbicara lagi. Kalian semua bisa pergi. Wang Lin, ikut aku. Wang Lin mengangguk. Tatapannya menyapu kerumunan dan mendarat di kakak ketiga Lu Yun. Dia berkata, kakak ketiga, tunggu sebentar. Renegade Immortal, Chapter 59. Lu Yunji menggigil. Dia memaksakan sebuah senyuman dan berkata, Wang, saudara Wang, apakah kamu membutuhkan sesuatu? Jika Anda membutuhkan pil pengumpul energi spiritual, saya masih memiliki banyak yang tersisa dan dapat memberikan beberapa untuk Anda. Petik 2. Saudara ketiga, ada sesuatu yang saya inginkan dari Anda, penolong Anda, Wang Hao. Wang Lin menatap Lu Yunji. Sebelumnya, dia tidak cukup percaya diri untuk melawan Lu Yunji, jadi dia tidak membantu Wang Hao. Tapi, setelah pertempuran ini, dia memiliki pemahaman yang jauh lebih baik tentang kekuatannya sendiri. Ekspresi Lu Yunji menjadi gelisah. Dia tertawa getir di dalam hatinya. Dia mengepalkan giginya dan berkata, Wang Lin, bahwa Wang Hao adalah penolongku dan sangat penting untuk pembuatan pilku, jadi aku tidak bisa setuju. Huang Long berdiri di samping, sangat bingung, dan berteriak, Lu Yunji, itu hanya pembantu. Seberapa pentingkah dia? Petik 2. Wajah Lu Yunji sangat pahit. Dia memutuskan untuk menggigit peluru dan berkata, Kepala Sekte, murid tidak bisa mematuhinya. Wang Hao sudah. Petik 2. Ekspresi Wang Lin dengan cepat berubah. Dia bergerak seperti kilat menuju puncak Heng Yue. Huang Long dan para tetua lainnya semua bingung dan mengikuti di belakang. Dao Su meraih Lu Yunji saat dia mengikuti Wang Lin. Segera, Wang Lin tiba di atas rumah pil di halaman utama. Dia memindai daerah itu dengan perasaan ilahi dan dengan cepat menemukan kekuatan hidup yang lemah Wang Hao di ruang belakang. Saat dia memasuki ruangan, amarahnya mencapai batasnya. Di ruangan besar adalah tungku pil raksasa dengan Wang Hao duduk bersila di dalam. Kekuatan hidupnya semakin lemah dan semakin lemah. Wang Lin bahkan tidak berkedip. Dia menggerakkan tangannya dan mengirimkan teknik ketertarikannya untuk meraih Wang Hao. Saat tangan yang dibentuk oleh teknik mendekati tungku pil, cahaya berwarna pelangi keluar dari tungku dan bertabrakan dengan tangan. Wang Lin mendengus dengan dingin. Segera, kekuatan teknik tarik mencapai puncaknya dan memecah cahaya berwarna pelangi.
Wang Lin dengan lembut meraih Wang Hao dan menempatkannya di tanah. Tangannya diletakkan di dahi Wang Hao dan tetap diam. Pada saat itu, Huang Long dan para tetua lainnya tiba juga. Penatua berwajah merah memandang Tunku Pil, lalu pada Wang Hao. Ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berteriak, jejak tungku api. Dao Su dengan hati-hati memandang Lu Yunji, yang ada di tangannya. Dia melemparkannya ke tanah dan berkata, Lu Yunji, kamu benar-benar punya nyali. Meskipun percobaan tungku api ini tidak dilarang, Anda hanya dapat menggunakannya pada orang di luar sekte, dan tidak pernah pada siapapun di dalam. Apakah kamu lupa? Wajah Lu Yunji benar-benar pucat. Dia berlutut di tanah dan berbisik, murid datang, bergabung dengan sekte, dan menjadi muridmu pada usia 15 tahun. Sudah 25 tahun dan murid masih terjebak di lapisan ke-6. Murid tidak mau menyerah. Setelah percobaan tungku api ini selesai, Pil tidak hanya dapat memperpanjang hidup saya, tetapi juga akan memberi saya kesempatan untuk menerobos, jadi saya harus mencoba, tidak peduli apa. Wang Hao ini adalah penolong pribadi saya. Menurut aturan sekte, saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan, dan dia bukan bagian dari sekte, jadi saya tidak melakukan kesalahan. Petik 2. Wang Lin membuka matanya. Sebelumnya, kehidupan Wang Hao dalam kondisi kritis, tetapi setelah dia mengirim energi spiritual ke tubuh Wang Hao, dia bisa menyelamatkan hidup Wang Hao. Setelah dia mendengar kata-kata Lu Yunji, dia mengeluarkan beberapa dengusan. Huang Long mengerutkan kening. Di satu sisi adalah jenius Wang Lin, dan di sisi lain adalah murid yang setia 25 tahun, Lu Yunji. Dia menemukan keputusan ini sangat sulit untuk dibuat. Setelah merenung sebentar, dia membuat keputusan dan berkata kepada Dao Su, Saudara junior Dao Su, Anda bertanggung jawab atas tindakan disipliner. Bagaimana Anda ingin berurusan dengan Lu Yunji? Petik 2. Saat Dao Su mendengar ini, ia segera memahami keputusan kepala sekte dan berkata, Lu Yunji akan mengasingkan diri selama 20 tahun. Petik 2. Huang Long mengangguk dan menoleh ke Wang Lin. Dia dengan ramah berkata, Wang Lin, mulai sekarang, Wang Hao ini akan menjadi murid batin. Pertimbangkan itu untuk membuatnya. Mulai sekarang, Anda tidak bisa lagi mencari masalah Lu Yunji. Bagaimanapun, Anda semua berada di sekte yang sama. Petik 2. Wang Lin melirik Lu Yunji dan berkata, murid patuh. Petik 2. Huang Long melambaikan lengan bajunya dan berkata, Oke, karena masalahnya telah diselesaikan, Dao Su, Anda berurusan dengan masalah ini di sini, termasuk pengunduran diri Wang Hao. Wang Lin, ikuti aku. Dengan itu, dia berjalan keluar dari ruangan dan kemudian melayang ke udara. Dao Su memandang Wang Lin dan tersenyum, keponakan kemenakan Wang Lin, jangan khawatir dan tinggalkan Wang Hao padaku. Selama dia masih hidup, saya akan menemukan cara baginya untuk pulih. Petik 2. Wang Lin sedikit mengangguk. Setelah melihat Wang Hao, yang wajahnya sedikit pulih, dia meninggalkan rumah Pil dan mengikuti Huang Long. Wang Lin telah memikirkan ini sepanjang waktu. Dia mengerti sepenuhnya mengapa kepala sekte Huang Long ingin berbicara dengannya sendirian. Tak lama, Huang Long membawa Wang Lin ke ruang utama. Kemudian, dia tiba-tiba berteriak, Wang Lin, Anda benar-benar punya nyali. Ekspresi Wang Lin tetap tenang dan berkata, Sekte Kepala, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Lebih besar dari, Huang Long mendengus dan berkata, selama pertukaran itu, teknik apa yang benar-benar Anda gunakan? Wang Lin terkekeh dan berkata, teknik atraksi. Jika kepala sekte tidak mempercayai saya, Anda bisa melihat lebih dekat. Dengan itu, ia mengaktifkan teknik tarik-menarik dan meraih semua meja dan kursi di aula utama. Setelah membuat mereka mengelilingi ruangan beberapa kali, dia menempatkan mereka kembali ke tempat mereka berada. Long Long dengan hati-hati memeriksa teknik ini, kemudian mulai merenungkan. Setelah sekian lama, dia tiba-tiba bertanya, sebelumnya, kamu jelas berada di lapisan ketiga dan, bahkan sekarang, kamu masih terlihat seperti berada di lapisan ketiga. Bagaimana Anda memiliki begitu banyak kekuatan? Apa level Anda sebenarnya? Wang Lin, katakan yang sebenarnya. Wajah Wang Lin menunjukkan ekspresi pahit dan berkata, murid tidak benar-benar mengerti. Saya hanya terus berkultivasi dan menjadi seperti ini. Adapun tingkat apa yang telah saya capai, murid tidak tahu. Huang Long menatap Wang Lin dan berkata, dengan suara yang dalam, Wang Lin, Anda masih tidak akan memberi tahu saya.
Wang Lin dengan tersenyum-tersenyum dan berkata, murid benar-benar tidak tahu. Huang Long diam-diam menghela nafas. Dia tidak ingin menekan Wang Lin terlalu banyak karena, tidak peduli apa, Wang Lin masih menjadi murid dari Heng Yue Sekte, dan dia juga baru saja melakukan sekte itu pelayanan yang baik. Dia juga akan sangat mungkin menjadi bintang di antara para murid batin. Berpikir tentang hal itu, ekspresinya menjadi ramah dan berkata, apa isi botol yang Anda berikan kepada Sekte Suandao? Wang Lin tertawa. Dia melambaikan tangan kanannya dan mengeluarkan 2 botol kecil. Dia menyerahkan mereka kepada Huang Long dan berkata, Kepala Sekte membicarakan hal ini. Kepala Sekte seharusnya tahu ini lebih baik dariku. Itu hanya air sungai dari gunung belakang. Renegade Immortal, Chapter 60. Huang Long melihat botol-botol dan mendengus. Air sungai dari gunung belakang tidak diizinkan untuk diambil. Saya akan mengambil 2 botol ini. Anda bisa pergi dan istirahat. Ingatlah untuk datang menemui saya besok dan saya akan membawa Anda ke perpustakaan tulisan suci untuk menemukan teknik kultivasi yang cocok untuk Anda, katanya. Setelah Wang Lin mendengar ini, ia menjadi sangat bersemangat. Dalam perjalanan keluar, dia dengan hormat mengucapkan selamat tinggal. Meskipun kultivasinya saat ini tinggi, teknik satu-satunya adalah teknik daya tarik. Setelah Wang Lin pergi, Huang Long berbalik. Dia dengan hormat membungkuk dan berkata, Penatua Sangguan, apakah menurut Anda apa yang dikatakan Wang Lin benar? Dan bagaimana kita harus menghadapinya? Petik 2. Seorang lelaki tua kurus mengenakan jubah biru berjalan ke aula utama. Wajahnya sangat suram. Berapa banyak dari itu benar? Huang Long, bisakah kamu tidak mengatakan bahwa lelaki kecil itu tidak mengatakan sepatah kata pun kebenaran? Petik 2. Huang Long mengungkapkan ekspresi malu. Ini adalah salah satu dari 10 penatua bangunan yayasan. Di dunia kultivasi, kekuatan adalah yang paling penting. Dia menjadi kepala sekte dan saudara sesamanya menjadi penatua hanyalah sebuah front yang disiapkan untuk dunia luar. Aturan Heng Yue Sekte adalah bahwa jika seseorang mencapai tahap foundation building, mereka bisa menjadi seorang penatua dan nikmati hak istimewa peran itu. Jika seseorang mencapai formasi inti, maka mereka akan menjadi salah satu sesepuh sejati dari Heng Yue Sekte, dan jika seseorang mencapai jiwa baru lahir, maka mereka akan dianggap sebagai leluhur dari Sekte Heng Yue. Biasanya, 10 penatua bangunan yayasan berada dalam pelatihan pintu tertutup, tetapi, setelah mendengar berita mengejutkan dari Sekte Suandao, Huang Long dengan cepat menemukan 10 penatua untuk memberitahu 2 tetua inti formasi sejati tentang masalah ini. Penampilan Wang Lin sangat tak terduga untuk Huang Long, jadi dia mengambil kesempatan untuk membawa Wang Lin ke sini untuk menanyainya dan meminta para tetua yayasan bangunan menanyainya juga. Penatua Sangguan melihat botol-botol di tangan Huang Long. Dia memindai mereka dengan akal ilahi, lalu berkata, bocah kecil ini memang mengatakan satu hal yang benar. Ini memang air sungai dari gunung belakang, dan, jika dikonsumsi setiap hari, itu akan membantu budidaya. Petik 2. Huang Long ragu-ragu untuk sementara waktu. Penatua Sangguan, apakah menurut Anda teknik yang digunakan Wang Lin benar-benar teknik tarik-menarik? Tanyanya. Penatua Sangguan memandang Huang Long dan berkata, saya melihat koreknya dan saya dapat mengonfirmasi bahwa teknik dia benar-benar menggunakan teknik tarik-menarik. Petik 2. Ekspresi Huang Long sangat berubah. Apakah itu benar-benar teknik tarik-menarik? Tetapi bagaimana itu bisa begitu kuat sehingga bahkan bisa menangkap harta sihir? Tanyanya. Penatua Sangguan mendengus dingin dan berkata, teknik apapun, setelah berlatih untuk waktu yang lama, akan memiliki beberapa keistimewaan efek, meskipun itu bukan apa-apa untuk pembudidaya yayasan bangunan. Teknik tarik-menarik ini adalah teknik paling dasar di dunia budidaya. Apakah Anda masih tidak mengerti bahwa semakin dasar tekniknya, semakin lama sejarahnya? Petik 2. Huang Long dengan cepat mengangguk setuju. Penatua Sangguan merenung sejenak, lalu berkata, kultivasi anak ini memang pada lapisan ketiga, tetapi ia memiliki terlalu banyak energi spiritual di tubuhnya, jadi saya tidak dapat dengan jelas memeriksa semuanya. Dugaan saya adalah bahwa kekuatannya adalah dari lapisan ki kondensasi ke-14, jadi dia seharusnya bisa mencapai tahap foundation building segera. Tidak masalah bagi murid seperti ini untuk memiliki rahasianya, karena sekte ini dalam keadaan yang sangat berbahaya. Suandao Sekte benar-benar layak disebut sekte kecil.
Mengirim beberapa junior kondensasi Qi sebagai penatua dan berani mencoba memenangkan Wang Lin di depan kami dengan transmisi suara. Petik 2. Huang Long tertegun. Dia tidak bertanya lebih jauh tentang transmisi suara, tetapi bertanya, Huang Long mematuhi. Penatua Sangguan, mengenai hal-hal tentang leluhur. Penatua Sangguan mendesah. Sebuah cemberut muncul di wajahnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, nenek moyang belum mengirim pesan apapun dalam 30 tahun, saya khawatir, aduh, ini bukan sesuatu yang bisa Anda lakukan. Jika Xuan Dao Sekte benar-benar menginginkan puncak Heng Yue, maka tidak ada yang bisa kita lakukan. Negara Zhao adalah tempat yang besar dan akan memiliki tempat untuk Sekte Heng Yue kami. Setelah dua tetua sejati masuk ke Naschen Sol, semua penghinaan ini akan terbayar kembali. Petik 2. Huang Long mengeluarkan senyum pahit dan mengangguk dalam hati. Adapun Wang Lin, setelah dia berjalan keluar dari aula utama, semua murid batin memberi jalan untuknya dan penuh hormat. Perlakuan ini benar-benar berlawanan dibandingkan dengan hari sebelumnya. Kekuatan, dalam dunia kultivasi, kekuatan adalah yang terpenting. Wang Lin merasa agak emosional saat berjalan kembali ke kebun Sun Dazu. Lebih besar dari saat dia masuk, dia langsung melihat Sun Dazu berjalan dengan senyum di wajahnya. Murid yang baik, guru telah lama menunggumu. Di sini, mintalah beberapa guru teh pemulihan berkualitas untuk Anda. Ini akan membuat Anda merasa jauh lebih baik setelah Anda meminumnya. Petik 2. Dengan itu, dia mengambil cangkir dari meja batu di taman dan menyerahkannya kepada Wang Lin. Ekspresi Wang Lin menjadi sedikit aneh. Perilaku Sun Dazu berubah terlalu cepat, menyebabkan Wang Lin terpana sebentar. Sun Dazu melihat ekspresi Wang Lin. Dia dengan canggung tersenyum dan berkata, dengan pandangan tulus di matanya, Wang Lin, sebagai gurumu, aku tidak baik dan kami memiliki banyak kesalahpahaman. Wang Lin tidak menerima cangkir. Dia memindai teh dengan indera ilahi dan menemukan fluktuasi energi spiritual. Dia berkata, murid lelah, jadi saya tidak akan minum teh ini. Sun Dazu dengan cepat berkata, lelah. Maka Anda harus istirahat. Tempat Anda menginap sebelumnya terlalu kecil. Mulai hari ini, kamu bisa tinggal di kamarku. Petik 2. Ekspresi Wang Lin tetap tenang, tapi dia sangat berhati-hati di dalam hatinya. Harus dikatakan bahwa, di dalam sekte, Sun Dazu adalah orang yang paling curiga terhadapnya, jadi Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Saya tidak akan tinggal lama. Saya akan kembali ke gunung belakang untuk mengikuti pelatihan pintu tertutup dalam beberapa hari. Petik 2. Sun Dazu membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi Wang Lin dengan cepat mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Sun Dazu menatap teh di tangannya. Matanya dipenuhi dengan cahaya dingin. Wang Lin tiba-tiba berbalik dengan senyum tipis di wajahnya dan dengan serius memandang Sun Dazu. Wajah Sun Dazu tiba-tiba menegang dan dia berkata, murid yang baik, apakah ada hal lain? Wang Lin mengungkapkan ekspresi sarkastik. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan berkata, guru, kamu terlihat sangat gugup. Jantung Sun Dazu berdetak kencang. Dia mundur 2 langkah dan kembali tenang. Guru memang gugup. Anda, muridnya, jauh lebih kuat dari saya. Saya hanya di lapisan kelima Qi kondensasi, katanya. Wang Lin melihat teh dan berkata, guru, minum teh ini untuk murid. Petik 2. Sun Dazu ekspresi tiba-tiba berubah dan dia memaksakan senyum. Apa ini? Jika Anda tidak ingin meminumnya, saya akan membuangnya. Dengan itu, ia melemparkan cangkir itu ke tanah dan mundur beberapa langkah lagi, hingga kakinya di gerbang. Guru, minumlah. Ekspresi Wang Lin tetap tenang. Dia mengaktifkan teknik ketertarikannya. Gelas yang jatuh ke tanah berhenti dan melayang ke arah Sun Dazu. Wang Lin menghela nafas. Dia tahu bahwa Sun Dazu memiliki niat bermusuhan. Memang ada yang salah dengan tehnya. Ekspresi Sun Dazu menjadi tidak tenang. Setelah merenung dalam waktu yang lama, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, Wang Lin, sepertinya kamu masih memiliki kesalahpahaman tentang gurumu. Anda yakin ada yang salah dengan teh ini? Baik, saya akan meminumnya. Petik 2. Sun Dazu mengambil teh dan meminumnya. Kemudian, dia melemparkan cangkir itu ke tanah dan berkata, dengan perasaan tidak puas, apakah itu tidak apa-apa? Kepala sekte telah meminta saya untuk berbicara dengannya. Akan buruk jika saya terlambat. Jika ada hal lain, mari kita bicara sesudahnya. Dengan itu, dia berbalik untuk pergi.
Mata Wang Lin menyala dan dia menggerakkan tubuhnya. Ekspresi Sun Dazu berubah dan dia dengan cepat mundur, tetapi bagaimana mungkin kultivasi lapisan 5 dibandingkan dengan Wang Lin. Sebentar lagi, dia tiba di sebelah Sun Dazu. Matanya menyala dan dia menamparkan dada Sun Dazu. Sebelum, ketika Sun Dazu minum teh, dia menyadari bahwa Sun Dazu tidak benar-benar minum teh, tetapi mengelilinginya dengan energi spiritual. Dengan tamparan itu, energi spiritual Sun Dazu tersebar dan teh dengan cepat larut ke dalam tubuh Sun Dazu. Ekspresi Sun Dazu tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang mengandung sedikit amarah. Dia dengan cepat berkata, Wang Lin, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin membunuh gurumu? Jika kau membunuhku, Sekte Heng Yue tidak akan memaafkanmu. Petik 2. Wang Lin tetap diam. Dia mengirimkan akal ilahi dan menemukan bahwa teh telah sepenuhnya larut dalam tubuh Sun Dazu. Kemudian, dia merasakan seutas kawat berjalan dari teh ke kepala Sun Dazu. Sun Dazu juga merasa ada sesuatu yang salah, tetapi sebelum dia bisa berbicara, benda seperti kawat sudah mencapai kepalanya. Seketika, ekspresinya yang suram mulai rileks. Wang Lin menatap Sun Dazu dan segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Ekspresi Sun Dazu tampak agak membosankan. Dia merenung sedikit, lalu bertanya, Guru, murid tidak berusaha membunuhmu, tetapi kamu mencoba untuk bertindak melawanku. Namun, jika guru benar-benar minum teh, saya tidak akan melakukan ini. Petik 2. Ekspresi Sun Dazu tetap membosankan. Dia cepat-cepat berkata, tehnya tidak boleh diminum. Wang Lin tertegun. Dia dengan hati-hati memeriksa Sun Dazu sebentar, lalu bertanya, mengapa tidak diminum? Sun Dazu berkata, dengan ekspresi kusam, ada 3 rangkaian nematoda rumput dalam teh. Mata Wang Lin menyala. Apa efek yang dimiliki rumput 3 nematoda rumput? Tanyanya. Kemampuan untuk mengendalikan orang yang meminumnya untuk waktu yang singkat. Ini adalah unsur utama untuk membuat boneka. Petik 2. Niat membunuh melintas di mata Wang Lin. Mengapa kamu ingin aku mengambilnya? Tanyanya. Sejak aku mengetahui bahwa kamu memiliki labu itu, hatiku ragu, jadi aku menganggapmu sebagai muridku. Awalnya, saya ingin membawa Anda ke lapisan pertama sehingga saya bisa menggunakan teknik pencarian jiwa pada Anda, tapi saya sudah memberi Anda rumput hamburan energi spiritual, jadi saya pikir itu akan membawa Anda lebih dari 10 tahun untuk mencapai lapisan pertama dan menyerah pada ide itu. Dalam kompetisi, Anda tiba-tiba menunjukkan kekuatan besar, jadi saya pikir Anda pasti memiliki lebih banyak labu itu, dan bahkan rahasia lainnya. Saya ingin meningkatkan kultivasi saya juga, jadi saya berpikir untuk memberi Anda teh ini. Petik 2. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan bertanya, apa itu rumput penyembur energi spiritual? Juga, sudahkah Anda memberitahu orang lain tentang saya? Dan mengapa Anda tidak menggunakan rumput 3 nematoda benang ini pada saya sebelumnya? Rumput hamburan energi spiritual digunakan untuk membantu menghapus semua kultivasi Anda. Mengenai masalah Anda, saya tidak pernah memberitahu siapapun. Saya tidak ingin ada orang selain saya yang mencuri labu, dan, setelah itu, segalanya berubah terlalu tiba-tiba, jadi berbicara sekarang malah akan menyakiti saya, jadi saya memutuskan untuk bertindak. Tidak memilikinya sebelumnya. Saya mendapatkannya dari kultivator lain ketika saya meninggalkan gunung tahun lalu. Kultivator itu mengatakan bahwa jika digunakan pada seorang kultivator di bawah foundation building, ia memiliki tingkat keberhasilan 90%. Saya awalnya ingin menggunakannya pada Lun Yunji, untuk mengeluarkan beberapa pil darinya. Wang Lin menjadi geram dan mencibir. Apakah kamu tidak takut kalau aku mengetahuinya? Untuk menemukan rahasia yang kamu pegang, aku tidak bisa khawatir tentang banyak hal. Saya sudah tua. Jika saya tidak membaik, maka saya tidak akan pernah bisa mencapai pembangunan pondasi dalam hidup saya. Bahkan, saya tidak yakin apakah Anda akan kembali hari ini. Jadi saya memutuskan untuk bertaruh dan menyiapkan teh ini. Jika Anda kembali, saya akan menawarkan teh, dan jika tidak, saya berasumsi Anda akan bersama kepala sekte dan akan tinggal di gunung belakang sebagian besar waktu, jadi saya tidak akan memiliki kesempatan lain untuk bertindak. Cahaya dingin melintas di mata Wang Lin. Dia dengan dingin bertanya, sebelumnya, Anda mengatakan bahwa kepala sekte sedang mencari Anda. Apakah itu benar? Tidak. Ketika kata-kata Sun Dazu keluar, mata Wang Lin menyala dan dia membanting tangannya ke kepala Sun Dazu. Darah mulai mengalir dari mulut Sun Dazu dan dia jatuh ke tanah. Wang Lin menatap tubuh Sun Dazu.
Dia merasakan perasaan yang tak terlukiskan. Ini adalah pertama kalinya dia membunuh siapapun, dan itu adalah gurunya. Setelah merenung dalam waktu yang lama, Wang Lin menyingkirkan mayat Sun Dasu. Dia berjalan keluar dari Heng Yue Sekte dengan ekspresi kusam sampai dia mencapai gunung, lalu melemparkan tubuhnya ke bawah. Cerita bersambung, terima kasih yang telah menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe guys, karena subscribe itu gratis, bye.